Kembali bersama dengan saya, kita merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sepenggal kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Masih ingatkah kita kisah waktu Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama dengan murid-muridnya? Yang kalau kita mau baca ada di Markus pasal 4 mulai ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Silakan sambil dibaca, sambil kita mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu semua itu kisah ya. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di dalam perahu dan tofan yang sangat dahsyat, itu kata Alkitab, mulai datang, mulai menyembur masuk ke dalam perahu dan murid-murid ketakutan. Sementara pada waktu itu Tuhan Yesus malah tidur. Dan kalau kita baca di Alkitab ada pertanyaan dari murid-murid waktu Tuhan Yesus membangunkan Tuhan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini bagi saya pertanyaan yang aneh gitu ya. Kepedulian Tuhan sama seperti yang kemarin saya ungkapkan di video sebelumnya. Kesetiaan Tuhan, kepedulian Tuhan kepada kita itu tidak perlu disangsikan. Benar ya. Kalaupun pada waktu itu dia tidur di dalam perahu itu bukan karena dia tidak peduli, bukan seperti itu. Yang saya mau ajak kita semua adalah pertanyaan Tuhan Yesus. Ketika peristiwa itu selesai, kita tahu bersama Tuhan Yesus lalu bangun, kemudian dia berkata, "Diam, tenanglah." Kemudian badai itu seketika itu juga menjadi reda, laut menjadi danau menjadi teduh. Pertanyaan berikutnya dari Tuhan Yesus adalah, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ini pertanyaan yang mesti kita tanyakan ulang dalam hidup kita. Begini maksud saya. Tidak ada hidup yang tanpa badai, benar ya. Ketika kita mengarungi kehidupan di dalam perahu kehidupan ini, kita pasti sekali waktu, mungkin beberapa kali, mungkin banyak kali menghadapi yang namanya badai. Pertanyaan mengapa kamu tidak percaya itu pertanyaan yang sangat menohok bagi hidup kita sebenarnya. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam perahu bersama dengan kita, kok bisa-bisanya kita tidak percaya? Ketika kita mulai membangun kehidupan, ketika kita mulai mengarungi laut kehidupan, kita tahu pasti kok Tuhan Yesus ada dalam perahu bersama dengan kita tentunya. Maka sesungguhnya cukuplah kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Kita tidak perlu menyuruh Tuhan mendemonstrasikan, itu bahasanya mungkin ya. Kita tidak perlu menyuruh Tuhan mendemonstrasikan kehadirannya. Kita tidak perlu menginstruksikan Tuhan membuktikan kuasanya dengan berkata kepada badai, "Diam dan tenanglah." Pasti ada waktu-waktu di mana Tuhan melatih kita melewati badai itu. Tanpa Tuhan berkata damai, tanpa Tuhan berkata diam dan tenanglah. Cukup kehadiran Tuhan itu memberi kekuatan, itu memberi penyertaan, itu memberi kuasa Tuhan. Saya rasa benar kata banyak pengkhotbah,
kehadiran Tuhan itu lebih penting daripada mujizatnya. Maka kalau kita tahu pasti Kristus hadir dalam perahu bersama kita, sudahlah, cukuplah dengan itu semua. Kita percaya Tuhan peduli sangat dengan kita, dan tidak perlu dia berkata diam dan tenang terhadap badai yang ada di depan kita. Kita tahu dia pasti menolong kita. Ingat protokol kesehatan, jangan lupakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, tetap sehat. Kalau harus bekerja dalam ruangan, ingat ventilasi, ingat durasi, ingat jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu hari berikutnya.